Oke, Bang Hotman kita lanjut lagi. Tadi perdebatannya tampilkan lagi grafik pasal 33 dengan pasal 32. Jadi pemirsa harus paham bahwa kepada Sambo itu dikenakan pasal 33 untuk kasus obstruction of justice. Merusak sistem elektronik. Merusak sistem elektronik. Di kasus yang sama-sama obstruction of justice, anak buah Sambo, Arief Rahman, dikenakan pasal 32. Merusak informasi atau data elektronik. Substansi kasus sama, cuma majelisnya berbeda. Aha, hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Tadi perdebatannya terakhir Mas Ruby dengan Mas Junaidi adalah dengan kata cara apapun. Nah, perdebatannya apakah cara apapun di sini harus berdasarkan computer base atau tidak perlu computer base? Mas Ruby dulu. Baik. Nah, logikanya simpelnya begini. Itu kan udah jelas cara apapun itu ditekankan di depan. Nah, substansinya mengubah, menambah, mengurangi, menghilangkan, merusak dan lain-lain. Nah, kalau ini sepengetahuan saya dari tahun 2008 Undang-Undang ITE itu informasi transaksi dan elektronik, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Teknologi Informasi yang batal dibuat sampai saat hari ini. Nah, intinya kalau cara apapun itu dimasukkan, direlatedkan dengan computer related crime, itu nggak akan menjadi presiden buruk nih. Saya juga kaget dengan kesimpulan hakim kemarin bahwa Microsoft Surface itu bukan sistem elektronik, sesuatu yang aneh lah menurut saya. Nah, satu lagi, cara apapun itu, bayangin kalau orang mau merubah barang bukti digital ke depannya, itu kalau dia bakar, dia bom, boleh dong. Kalau digital itu fisik itu kan fisik, jadi kan boleh dong kalau begitu. Nggak hanya merusak, nggak hanya harus dihack, kesannya harus hacking. Hacking itu dua hal yang berbeda. Nah, kebetulan bidang kami itu digital forensik. Kita selalu melakukan analisa barang bukti digital. Semua yang ditampilkan di Undang-Undang ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik adalah barang bukti digital. Dan sesuai pasal 6 di Undang-Undang ITE tersebut disebutkan bagaimana memproses, mengolah dan menjadikan barang bukti digital itu sah secara hukum dan dapat menjelaskan sebuah kejadian. Saya sederhanakan ya, singkat katanya supaya masyarakat mengerti. Mematahkan laptop secara fisik itu termasuk dalam cara apapun pasal 32 menurut Anda? Tergantung. Yang saya tidak dapatkan dari penyidik maupun jaksa, mereka tidak menampilkan, mereka memproses nggak laptop yang sudah dirusak, dipatahkan itu menurut saya belum tentu datanya rusak. Mestinya bisa dilakukan forensik, mencari, mendapatkan harddisknya atau SSD-nya, apakah sudah rusak atau tidak. Kalau rusak itu bisa ditampilkan. Oh, ini boleh nggak saya jawab? Boleh nggak saya jawab? Ya. Dan ternyata ya, yang dirusak itu adalah monitornya, sedangkan harddisknya masih bisa. Yes. Dan harddisk itu tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalkan membaca pada laporan BA 337 ya, kita bisa lihat bagaimana cara kerja digital forensik dalam melakukan prosesnya. Ya, bahkan saya menguji bagaimana prosedur yang dilakukan. Sejauh mana compliance daripada digital forensik terhadap prosedur NIST. Ternyata setelah saya uji NIST itu tidak sesuai prosedurnya. Saya tanya, apakah digital autopsi? Saya tanya, kalau kita melakukan digital forensik harus melakukan digital autopsi nggak? Digital autopsi yang dimaksud apa? Bisa dijelaskan? Nah, kan dalam melakukan digital forensik itu juga melakukan digital autopsi. Salah satunya adalah misalkan kalau itu ada hard disk, maka hard disk itu ditelusuri, diperiksa, ada tools yang digunakan, ya nggak? Betul. Nah, tools itu kemudian yang bisa menjawab, ya kan? Kalau misalkan itu tools itu juga bisa dilakukan untuk merecall data tadi. Saya kembali dulu. Ini kan kita bahas obstruction of justice. Saya mau kembali dulu ke Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Begini loh Mas, ya. Ini kasus obstruction of justice kan dari awal kan katanya merusak sesuatu untuk menutupi kejahatan. Itu diatur dalam pasal 221 KUH pidana. Setuju kan? Setuju. Merusak apapun, apakah itu elektronik, apakah sistem elektronik. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa pasal ini diterapkan Undang-Undang ITE, karena pasal ini bukan obstruction of justice. Karena pasal 221 mengatakan apapun kau rusak, kalau itu untuk menutupi kejahatan, maka pasal 221 yang kena. Kalau ini diterapkan berarti kumulatif dong, dua pasal sekaligus. Ada setuju dengan saya seperti biasanya? Udah ditodong ya Bang ya. Tapi saya memang sebenarnya sepakat bahwa pasal di KUHP itu harusnya ditarik di dalam dakwaan. Benar. Masalah ditarik tapi subsidiar ya. Masalah terbukti yang mana itu nanti tergantung pembuktian dan juga arah masalah bukti yang mana.
Tapi begini Bang Hotman, bahwa obstruction of justice itu kan sebenarnya ada beberapa parameter ya. Ya. Apakah di dalamnya ada lying, kebohongan misalnya, ada tamper of evidence, merusak barang bukti begitu ya, atau ada famous obstruction. Dia bersekongkol untuk melakukan tipu daya terkait dengan apa yang disampaikan kepada penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Jadi kita bisa lihat parameter itu dari obstruction of justice-nya. Kalau dikaitkan dengan mengapa KUHP itu sebagai genus normnya, tadi sudah disebutkan misalnya 310, 311 itu kan dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Begitu Bang Hotman. Jadi sebenarnya Undang-Undang ITE nggak berdiri sendiri. Genus normnya ada tetap di KUHP. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sama sekali berdiri sendiri begitu. Oke, tolong jawab singkat. Jadi benar nggak putusan hakim dalam Sambo dan dalam Arif menerapkan obstruction of justice itu 33 Undang-Undang ITE dan 32? Benar atau salah? Yang benar adalah apakah dua-duanya satu KUHP pidana? Jawab singkat, yes or no? Sebentar Bang Hotman. Kita sebagai tadi Bang Junir bilang kan, kalau kita menganalisanya kan harus clear dulu ya. Oke. Bahwa begini Bang, di kasus Sambo itu 33 yang diputus. Kita ingat dulu nih kan. Iya, 3. Sedangkan di kasus ini 32. Walaupun ada independensi kewenangan hakim, logika berpikirnya harusnya untuk perkara yang sama, diputus yang sama. Oke. Begitu Bang. Nah, jadi kita bisa clear di situ. Jadi Sepakat rasio berarti ya, Bang? desidendinya jadi Bukan, dipahami. yang saya tanya obstruction pasal 33 dan 32 Undang-Undang ITE bukan obstruction of justice. Oke, aneh benar tidak? nggak, Pak Nabi Tupulu? Coba ngomong dulu sebentar. Oke. Betul. Kasus Hah? OOJ Dia harus kumulatif dengan tapi 221. Harus selalu ditempelkan dengan 221. Iya, jadi Oke. salah 223 saja ini bukan putusan obstruction. salah dua-duanya. Dua-dua satunya tidak boleh hilang dari awal gitu kita ya. sampaikan, harus ada KUHP-nya Betul. dicantumkan. Harus ada KUHP, jadi tidak bisa berdiri sendiri pasal 32, Ya. harus dicantolkan dengan harus 221. Oke, tahan dulu sampai di situ Bapak-Bapak supaya masyarakat lebih paham. Ini alur obstruction of justice itu seperti apa sih? Kita tampilkan dulu video berikut ini. Oke. Yang mana tuh yang salah? Salah alurnya. Alurnya yang mana? Alurnya baik ini bahwa menghilangkan data CCTV dari DVR. Irfan Salah. menghancurkan itu. Ya, fakta persidangan nggak begitu. Oke, baik. Harus dirubah. Kita ralat ya. Iya. Kita ralat, kita Nggak mohon gitu. maaf ini. Irfan juga Salah. Oke. seperti itu. Mumpung ada penasihat hukumnya langsung direlat. Terima kasih nih Bapak-bapak. Itu salah. Saya langsung mulai tadi dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang merupakan klien dari Mas Aga. Ya. Bang Hotman, kalau dilihat dari tuntutannya, mereka paling berat 3 tahun dibandingkan Ya. terdakwa yang lain. Pantas tidak menurut Anda 3 tahun? Pantas atau tidak, itu kan tuntutan dari JPU. Saya nggak mau mengomentari lah pantas atau tidak. Ya, kami menghargai. Cuma kan dari seluruh tuntutan, isinya sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami ya. Pada pokoknya kami tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Karena klien kami, dalam hal ini yang dua klien, sebetulnya 3 dengan Irfan juga, baik Hendra maupun Agus, itu dituntut dan didakwa dengan pasal 33. Junto 49, Junto 55. Di sini mungkin saya nggak terlalu teknis kayak seperti tadi pembahasannya. Ya. Pembahasan saya di sini mungkin lebih ke unsur pasalnya aja. Saya udah print juga tadi di situ ada. Pasal 33 itu kan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan sebagainya. Kita sama-sama tahu di sini ada ahli pidana, semua di sini praktisi juga, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, seluruh rumusan unsur itu harus terpenuhi. Oke. Di sini ya dari berbagai fakta persidangan yang ada, dimulai dari keterangan saksi-saksi faktual, keterangan ahli, keterangan terdakwa lainnya dan sebagainya. Itu kita menemukan fakta dalam persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa Verdi Sambo ini memberikan perintah pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Itu perintah berjenjang dari Verdi Sambo ke Hendra, akhirnya Hendra ke Agus, ke Irfan, turun ke selanjutnya akhirnya ke Arif Rahman. Sehingga terjadilah pengerusakan itu. Cerita yang didapat awal pada tanggal 8, menurut semua orang, jangankan seluruh terdakwa ada 6 ini, Kapolri pun mengetahuinya bahwa ini sebuah cerita yang benar. Dan penyidik yang memeriksa pada hari H, penyidik Polres Jakarta Selatan, yang waktu itu memeriksa even Richard Eliezer, Taunya Kuat tembak-menembak. Ma'ruf, emang tembak-menembak. Oke. Jadi pada saat itu baik Hendra, Agus dan sebagainya melaksanakan perintah. Itu merupakan bagi mereka
adalah perintah yang benar, perintah yang tidak melawan hukum, dan perintah semata-mata ada peristiwa tembak-menembak antar polisi, sehingga harus dilaksanakan oleh Paminal yang selanjutnya dikoordinasikan dengan penyidik. Mereka merasa itu memang tugas mereka sebagai Paminal. Betul, dan Oke. mungkin di sini tadi saya belum menyampaikan, mereka baru tahu bahwa semua ini skenario itu terjadi di tanggal 8 Agustus. Ada rentang 1 bulan setelahnya. Peristiwa ini terjadi dari tanggal 8, tanggal 9, sampai dengan tanggal 13. Rentangnya sangat jauh. Dan tadi saya lihat di situ ada Irfan, mungkin di sini mungkin saya dipanggil karena Hendra, tapi tadi saya lihat di situ alurnya Irfan dikatakan menyita dan menghancurkan. Irfan itu perbuatannya cukup sampai mengambil, lalu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, selesai. Setelah itu udah beda lagi urusannya. Jadi ya kembali lagi, ini tadi saya bilang untuk masalah rumusan unsur. Berarti di mana pasal 33 itu menurut Anda tidak terpenuhi? Ya, ini sebelum selesai ngomong tadi. Untuk yang lain. Ya. Memang belum selesai, tapi kita harus jeda dulu nih, Bang Hotman. Nanti dilanjutkan lagi ya, di mana pasal 33 terpenuhi nggak untuk Hendra dan kawan-kawan? Sesaat lagi pemirsa.